Jokowi jelas-jelas juga itu ikut memprovokasi karena dia bilang berdasarkan survei, ya kan, tingkat kepuasan publik itu 80,9%. Ini artinya Prabowo adalah presiden terkuat. Jadi yang kritik, yang semua kritikan terkait masalah pemerintahan itu lagi-lagi Jokowi, ya kan, tidak ada yang berani kritik Prabowo, ya kan, karena tingkat kepuasannya 80,9%. Nah ini tentu saja lagi-lagi dibalas oleh mahasiswa. Betul, betul, betul. Nah ini jadi Jokowi itu juga telah memprovokasi sebenarnya Hmm. kekisruhan yang terjadi hari ini. Betul, Makanya betul, betul. amat disayangkan, lagi-lagi amat disayangkan jika Pak Prabowo Hmm. itu masih saja terlalu mendengarkan Jokowi. Contoh misalnya program dana antara itu yang sekitar 14.700 triliun dana yang akan dikelola dari gabungan aset-aset yang dimiliki beberapa BUMN unggulan kita, ya kan? Nah, karena di dalam pidato Gerindra itu Prabowo menyampaikan mengajak Jokowi ikut terlibat dalam mengawasi badan ini, maka yang terjadi adalah mosi tidak percaya masyarakat kita hari ini dan dunia internasional. Pak Prabowo harus tahu bahwa Jokowi itu adalah orang termasuk nominasi tokoh terkorup sedunia oleh OCCRP. Mm-mm. Ya bagaimana mungkin orang yang berwatak korup ini ingin diajak mengawasi jalannya dana antara ini yang mengelola kurang lebih 14.700 triliun. Jangan-jangan nanti duitnya habis dikorupsi. Jadi tidak heran ada seruan-seruan untuk menarik uang-uang masyarakat yang ada di bank-bank BUMN dan akhirnya uang-uang itu disimpan di mana? Di BCA, lagi-lagi bank swasta. Gak ngapain juga sih ngajak-ngajak Jokowi untuk ikut lagi ngawas-ngawasin dana antara itu. Nggak perlu lah, dia aja masih terlibat banyak skandal kok. Hmm. Utangnya meroket ya, hari ini udah defisit anggaran berapa ratus triliun. Pemerintahan Prabowo itu kan akibat ulah daripada Jokowi itu sendiri. Belum lagi dana bansos 500 triliun itu yang menurut pengakuan daripada Luhut itu setengahnya habis dikorupsi. Itu kan di rezim Jokowi. Belum lagi PSN yang syarat dengan korupsi ini. Jadi Prabowo juga harus sadar, sudah selesai lah. Ya kan, bulan madu kali ini sudah selesai. Ini udah menuju ke 100 hari kedua ini ke depan. Ya kan? Hmm. Sudah selesai, ngapain gak usah diajak orang yang gak beres kayak Jokowi kok masih aja diajak-ajak. Ucapin terima kasih. Jokowi ngapain kayak itu, udah gak penting. Siap, sepakat bahwa Mulyono berhasil memprovokasi masyarakat dan juga mahasiswa atas pidatonya yang seolah-olah menyanjung Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo ini adalah presiden yang terkuat di dunia dan bahkan tidak ada yang berani untuk mengkritisi. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Mulyono ini sehingga menuai respon yang sangat-sangat keras dari rakyat Indonesia dan juga mahasiswa. Bahkan mahasiswa melakukan sebuah aksi demonstrasi di mana-mana di setiap di berbagai provinsi. Saya kira menandakan bahwa betapa marahnya mahasiswa terhadap apa yang menjadi pernyataan Pak Mulyono terkait dengan tidak adanya yang berani mengkritisi Pak Prabowo tersebut. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar dari seorang mama dan juga Bang Alipur Rahman terkait dengan apa yang menjadi pidatonya Pak Jokowi yang mengundang amarah dari mahasiswa dan juga rakyat Indonesia. Untuk itu langsung saja ke videonya. Saat mantan Presiden kita Republik Indonesia Joko Widodo sedang meninambobokan mantan ASEAN dengan mengatakan Prabowo adalah presiden terkuat seluruh dunia hingga tidak ada yang berani mengkritik. Akhirnya sang macan ASEAN terminabobokan bahagia dan teriak-teriak, hidup Jokowi, hidup Jokowi, saking hidup senangnya Jokowi. dipuji. Bahagia mereka seperti cerpen yang sedang dibacakan oleh ibu-ibu untuk anak-anaknya menjelang tidur malam. Terbuai dan tidur begitu lena, nyenyak. Tiba-tiba di luar sana ramai bergemuruh. Masyarakat, para mahasiswa hadir bukan saja mengkritik, tapi mendemo meminta pertanggungjawabannya. Akhirnya masyarakat terbuka bahwa si tukang Minabobo sedang mencari perlindungan untuk kasus-kasusnya yang sekarang sedang digemakan. Adili Jokowi, adili Jokowi, adili Lawan Jokowi. Prabowo, adili Untuk Jokowi. mendapatkan perlindungan akan kasus hukumnya yang sedang dituntut oleh masyarakat agar dibuka, dia meninabobokan. Tinang, 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 tinang. Tapi masyarakat tidak bodoh. Masyarakat tahu apa yang terjadi.
anak-anak muda, generasi kita muda, para mahasiswa, mereka tidak mau dikibuli lagi. Mereka berani turun jalan, bukan saja mengkritik, tapi mendemo, meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan, atas janji-janjinya, atas apa yang sudah dilahirkan kebijakannya. Jadi bukan yang terkuat lagi, bukan tidak ada yang mengkritik lagi, tapi mendemo, meminta pertanggungjawaban atas kebijakan. Nah, tiba-tiba ini para pendukung Jokowi mengatakan mahasiswa nasi bungkus, bayaran, HTI, apalagi anak apa, nyebukin majikan dan lain sebagainya. Terpecahlah suara-suara sumbang yang mengkritik mereka yang sedang berjuang. Tapi mereka tidak malu. Setiap perjuangan mereka yang sukses, seperti penolakan pajak 12% dan UU Omnibus Law, mereka nyengir-nyengir, senyum-senyum ikut menikmati. Inilah para pecundang-pecundang, para pendukung Jokowi yang masih gila dengan bantuan. Karena mereka tidak mau dicerdaskan, karena mereka bukan ciri-ciri masyarakat pejuang yang inginkan perubahan yang lebih baik untuk generasi muda mereka. Inilah mereka, tanda-tandanya yang saat ini sedang teriak-teriak mengatakan para mahasiswa adalah bayaran dan nasi bungkus. Mereka lah manusia-manusia yang mentalnya mental pecundang, mentalnya mental hanya mengharapkan bantuan. Karena mereka ingin hidup hanya dengan bantuan-bantuan, bukan dari perjuangan dan perjuangan. Kemarin Pak Jokowi dengan sangat-sangat meyakinkan mengatakan bahwa Presiden Prabowo adalah presiden terkuat di dunia. Bahkan saking kuatnya, ini sampai detik ini nggak ada yang berani mengkritik Prabowo. Sekarang demo. Prabowo di demo. di demo di mana-mana. Karena dari 5 tuntutan adik-adik mahasiswa dengan tema Indonesia Gelap, yang pertama mereka tuntut adalah pencabutan instruksi Presiden Prabowo terkait pemotongan atau efisiensi anggaran, khusus kepada Presiden Prabowo. Khusus. Jadi ketika Pak Jokowi kemarin bilang Prabowo ini sangat kuat, gak ada yang berani dikritik gitu ya, gak ada yang berani menyampaikan protes. Di demo, sekarang di demo. Ya nggak tahu lah apakah setelah ini Pak Jokowi akan mengoreksi perkataannya dan mengatakan bahwa ternyata nggak sekuat itu karena Presiden Prabowo ternyata sudah di demo hari ini. Atau supaya Pak Jokowi tetap dengan keyakinannya, tetap dengan ucapannya dan kemudian tetap dianggap benar oleh para pemuja Fufafa, mungkin Pak Jokowi perlu pura-pura tidak lihat TV atau media hari ini. Karena sekarang ya semua orang berdemo terkait Indonesia Gelap dan 5 tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa atau para demonstran, salah satunya khusus kepada Presiden Prabowo. Tapi 5-5-nya semuanya juga mengkritik kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi kalau setelah ini kemudian Pak Jokowi masih tetap meyakini bahwa Presiden Prabowo adalah presiden yang terkuat, gak ada yang kritik, itu fix TV di rumah Pak Jokowi rusak. Yap, itulah berbagai komentar dari Bang Alipur Rahman dan juga para netizen Mama mengenai persoalan apa yang menjadi aksi-aksi mahasiswa saat ini, karena berasal dari pidatonya Pak Mulyono yang dengan sombongnya mengatakan bahwa tidak ada yang berani untuk mengkritisi Pak Prabowo dan Pak Prabowo adalah presiden terkuat di dunia. Setelah pidatonya seperti itu, keesokan harinya terjadilah aksi yang sangat luar biasa. Aksi besar-besaran untuk menunjukkan bahwa kekuatan mahasiswa tidak boleh diremehkan. Dan Mulyono ini betul-betul licik. Saya menganggap bahwa apa yang menjadi pidatonya Mulyono ini adalah sebuah kesengajaan bagaimana agar Pak Prabowo terlihat buruk di mata mahasiswa dan juga rakyat. Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat? Apakah sahabat-sahabat juga berpikir seperti itu atau cuman miming yang salah kaprah dengan apa yang menjadi penyampaian Pak Mulyono ini? Baiklah sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.